you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go. Kubu China begitu sumringah setelah tahu timnas Indonesia mendapat beberapa kabar buruk jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dan timnas China akan saling bentrok pada laga ke-9 grup C babak kualifikasi. Duel kedua tim itu akan dilangsungkan pada tanggal 5 Juni tahun 2025 mendatang. Nantinya, Indonesia akan bertugas sebagai tuan rumah. Sebab, laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Partai mendatang akan sangat penting bagi kedua tim. Pasalnya, baik skuad Garuda maupun tim Dragon sama-sama mengincar kemenangan. Kedua tim tersebut mengincar kemenangan agar bisa lolos ke putaran keempat babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya, tim besutan Patrick Kluivert mendapat sejumlah kabar yang kurang mengenakan jelang laga tersebut. Kabar buruk pertama adalah beberapa pemain harus absen dalam laga tersebut. Melansir dari laman transfermarkt.com, Kevin Dix kemungkinan akan melewatkan laga timnas pada periode Juni mendatang. Hal itu dikarenakan pemain keturunan Maluku tersebut tengah dalam masa pemulihan cedera. Meski begitu, masih ada kesempatan bagi dirinya tampil melawan China andai pemulihannya berangsur cepat. Sementara itu, dua pemain lain sudah dipastikan tidak akan bertanding melawan tim negeri tirai bambu. Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes akan absen akibat akumulasi kartu kuning. Lalu, kabar buruk kedua adalah adanya pengurangan jumlah penonton tuan rumah. Baru-baru ini, FIFA memberikan sanksi kepada PSSI dan Timnas berupa denda sekitar 400 juta rupiah dan pengurangan penonton sebesar 15%. Artinya, Timnas tidak akan didukung penuh oleh penggemar dari stadion. Serangkaian kabar buruk itu disambut sukacita oleh salah satu media China yakni Sohu. Dalam laporannya, mereka menganggap ini adalah kabar baik bagi anak asuh Branko Ivankovic. Dengan adanya kabar ini, pasukan negeri Pandan diwajibkan mencuri 3 poin dari SUGBK. Ini adalah kabar baik bagi tim China, yang tengah berjuang dalam pertarungan hidup mati, tulis Sohu. Seperti yang kita semua tahu, pertandingan tandang melawan Indonesia pada bulan Juni adalah laga hidup dan mati. Timnas China harus mengalahkan Indonesia di kandangnya sendiri untuk memiliki harapan lolos ke putaran kualifikasi berikutnya. Oleh karena itu, tim nasional mulai dari pelatih Ivankovic dan pemain sangat mementingkan pertandingan ini, tutup media tersebut. Obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Hukuman Ciro Alves bertambah usai banding ditolak Komdis PSSI. Bos Persib Bandung cuma bisa pasrah. Manajemen Persib Bandung hanya bisa pasrah usai Ciro Alves mendapat tambahan hukuman dari Komite Disiplin PSSI. Sebelumnya, Ciro mendapat larangan bermain usai mendapat kartu merah pada laga pekan ke-31 Liga 1 2024-2025. Pada laga tersebut, Persib berhadapan dengan Malut United. Ciro sendiri mendapat kartu merah pada menit ke-72 di laga itu. Wasit memberikan kartu merah langsung kepada bomber asal Brasil usai melihat tayangan VAR. Dalam tayangan VAR, pemain berusia 35 tahun itu tertangkap kamera melayangkan sikut ke wajah lawannya. Alhasil, dirinya pun harus absen pada laga melawan Barito Putra pada pekan ke-32 lalu. Awalnya, pihak Persib mengajukan banding kepada Komdis PSSI. Hal itu dilakukan agar sang pemain bisa tampil pada laga terakhir musim ini.
Laga itu dirancang sebagai perpisahan kepada Ciro yang akan meninggalkan Maung Bandung. Sayangnya, banding yang dilakukan oleh pihak klub tidak menuaikan hasil. Melansir dari laman resmi klub, Ciro justru mendapat tambahan hukuman. Menurut keputusan terbaru, Ciro dilarang bermain sebanyak 2 kali dan harus membayar denda sebesar 10 juta rupiah. Dengan begitu, maka bisa dipastikan musim ini sudah berakhir bagi eks Persikabo 1973 tersebut. Keputusan ini juga ditanggapi oleh Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, yakni Aditya Putra Hermawan. Tambahan hukuman ini membuat pihak klub hanya bisa berlapang dada. Adit cukup menyayangkan keputusan yang diambil oleh Komdis PSSI ini. Sebab, Ciro adalah aset penting yang dimiliki oleh Persib. Kehadirannya sangat dibutuhkan pada partai-partai krusial akhir musim nanti. Kami cukup menyayangkan adanya hukuman yang dijatuhkan kepada Ciro Alvis, kata Adit, dari laman resmi klub. Terutama karena kehadirannya sangat kami butuhkan dalam momen-momen krusial akhir musim, jelasnya. Akan tetapi, Adit mengatakan bahwa pihaknya harus bersikap profesional. Mereka harus menerima apapun keputusan yang sudah diambil oleh Komdis PSSI. Anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can Jelang still TC go. Timnas Indonesia, Elkan Bagot sudah tiba di Bali. Elkan Bagot dikabarkan sudah berada di Bali jelang pemusatan latihan TC Timnas Indonesia. Belum diketahui apakah hadirnya Elkan Bagot di Bali untuk gabung ke Timnas Indonesia atau sekedar liburan. Momen Elkan Bagot berada di Bali terlihat dari salah satu akun Instagram bernama Downrun. Pria tersebut membagikan momen foto bersama dengan Elkan Bagot. Sambil menggendong anak kecil, pria tersebut mengupload Instagram Stories bersama bek kelahiran Bangkok, Thailand, itu. Akun Instagram Dwirn terkunci, namun momen itu dibagikan ke akun Rauda Esa. Rauda Esa langsung merepost Instagram Stories dari Downrun. Adapun 2 orang tersebut terpantau sedang berada di Bali. Mungkin saja, mereka bertemu dengan Elkan Bagot di salah satu tempat penginapan di Bali. Kemungkinan tempatnya itu adalah Dapur Vakempinski Bali, Badung. Momen foto bersama Elkan Bagot itu dibagikan sekitar 22 jam yang lalu. Menarik ditunggu apakah Elkan Bagot dipanggil ke Timnas Indonesia atau tidak. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berniat memanggil Elkan Bagot jelang lawan Australia dan Bahrain pada Maret tahun 2025. Sayangnya, Elkan Bagot menolak itu karena sedang fokus bersama Blackpool FC di sisa 3 pertandingan. Kini, tugas Elkan Bagot bersama klub kasta ketiga Inggris itu sudah selesai. Elkan Bagot kembali dari peminjaman ke Ipswich Town. Adapun kontrak Elkan Bagot bersama Ipswich Town akan segera berakhir Juni tahun 2025. Belum diketahui kemana berlabuhnya bek berusia 22 tahun itu. Sementara itu, Timnas Indonesia akan menjalani TC di Bali pada Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. TC itu digelar sebagai persiapan untuk menghadapi China dan Jepang pada 5 dan tanggal 10 Juni tahun 2025. Elkan Bagot bisa menjadi opsi bergabung bersama Timnas Indonesia di Bali. Sebab, ada 2 pemain Timnas Indonesia di posisi bek yang sedang cedera yakni Kevin Dix dan Dean James. Elkan Bagot sudah sangat lama tidak membela Timnas Indonesia. Terakhir kali ia bermain saat Timnas Indonesia melawan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, 21 November 2023. PSSI juga menggelar TC di Bali untuk menarik pemain-pemain Timnas Indonesia di luar negeri biar sekaligus liburan.
Para pemain timnas Indonesia sepertinya dipersilahkan untuk berlibur terlebih dahulu sebelum nantinya fokus berlatih pada tanggal 26 Mei tahun 2025. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still